Kisah anak pemulung Khairunisa yang membuat kita menangis. Penumpang kereta api listrik jurusan Jakarta-Bogor geger sebab mereka tahu bahwa pemulung 38 tahun, yang bernama Supriyono, telah menggendong mayat anaknya Khairunisa, 3 tahun. Hari itu, ia hendak membawa Khairunisa ke Kampung Keramat, Bogor. Tapi karena ia dicurigai melakukan kejahatan, Supriyono dipaksa turun dari kereta di stasiun Tebet dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di kepolisian, pria tersebut mengatakan si anak telah meninggal karena penyakit muntaber. Mendengar pengakuan itu, polisi tidak begitu saja percaya dan memaksa Supriyono membawa jenazah ke rumah sakit untuk diautopsi. Ketika jenazah telah tiba di RSCM, Supriyono menjelaskan bahwa Khairunisa sudah 4 hari terserang muntaber. Saya hanya sekali membawa Khairunisa berobat ke puskesmas di Kecamatan Setiabudi. Meski biaya hanya Rp4.000, tapi saya hanya pemulung kardus dan plastik di jalan, yang penghasilannya hanya Rp10.000 per hari. Ujar bapak 2 anak yang mengaku tinggal di kolong lintasan rel kereta api di Cikini itu. Dengan keadaan seperti itu, dan dengan kebiasaan sakit yang dialami orang miskin, Supriyono hanya berharap anaknya bisa sembuh dengan sendirinya. Khairunisa, selama sakit, terkadang masih ikut ayah dan kakaknya Musriki Soleh untuk memulung di Manggarai hingga Salemba, meski ia hanya terbaring di gerobak ayahnya. Dan karena tidak kuasa melawan penyakitnya, Khairunisa meninggal dunia di depan sang ayah, dengan terbaring di dalam gerobak yang lusuh, dan di sela-sela kardus yang kotor. Tak ada siapa-siapa kecuali sang bapak dan kakaknya. Supriyono dan Musriki termangu. Bersama mereka, hanya ada uang Rp6.000, yang tak mungkin cukup untuk beli kain kafan bagi mayat si kecil, apalagi untuk menyewa ambulans. Sementara Khairunisa masih terbaring di gerobak, sang bapak mengajak Musriki berjalan mendorong mayat adiknya dari Manggarai hingga ke stasiun Tebet. Pukul 10 pagi, gerobak sampai di stasiun. Sarung yang sedikit kotor digunakan untuk membungkus mayat Khairunisa. Wajah dan kepalanya sengaja dibuka agar orang-orang tahu bahwa anak itu sudah menghadap sang Khalik. Melihat pria menggendong anak dengan muka tertutup, seorang pedagang minuman iseng bertanya, "Saya jawab anak saya sudah mati dan akan dibawa ke Bogor," kata Supriyono berterus terang. Keterus-terangan ini membawa celaka, calon penumpang lain yang mendengar jawaban itu serontak geger. Hari gini gendong mayat naik KRL? Supriyono pun digelandang bak pesakitan ke kantor polisi Tebet. Polisi menyuruh agar Supriyono membawa anaknya ke RSCM dengan menumpang ambulans hitam. Supriyono ngotot meminta agar mayat anaknya bisa segera dimakamkan. Tapi dia hanya bisa tersandar di tembok ketika menantikan surat permintaan pulang dari RSCM. Sambil memandangi mayat Khairunisa yang terbujur kaku. Hingga saat itu Muriski sang kakak yang belum mengerti kalau adiknya telah meninggal masih terus bermain sambil sesekali memegang tubuh adiknya. Pukul 16, akhirnya petugas RSCM mengeluarkan surat tersebut. Lagi-lagi karena tidak punya uang untuk menyewa ambulans, Supriyono harus berjalan kaki menggendong mayat Khairunisa dengan kain sarung sambil menggandeng tangan Muriski. Beberapa warga yang iba memberikan uang sekadarnya untuk ongkos perjalanan ke Bogor. Para pedagang di RSCM juga memberikan air minum kemasan untuk bekal Supriyono dan Muriski di perjalanan. Psikolog Sartono Mukadis menangis mendengar cerita ini dan mengaku benar-benar terpukul dengan peristiwa yang sangat tragis tersebut.